Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mahasiswa yang sudah bergabung via live streaming YouTube, via Instagram. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya segala aktivitasnya lancar semua. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang apa yang menjadi sebuah pertanyaan beberapa jam yang lalu. Jadi setelah saya kemarin live streaming di Instagram dan kemudian ada beberapa pertanyaan seputar ngaji ilmiah yang saya sudah menjalankan dari mulai tahun 2022 kemarin sehingga saat ini kita tentunya selalu mengistiqomahkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Jadi tentunya di dalam forum ini pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama sebagaimana tugas kita adalah masih menjadi seorang pelajar, maka jangan sampai menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita malas. Jadi kalau kita ingin mengasah kemampuan kita dimanapun berada, maka menjadi satu keistimewaan adalah menjadi seorang pelajar ya. Jadi perlu dipahami bersama bahwa manfaat daripada menjadi seorang pelajar adalah kita semakin paham tentang beberapa apa yang belum kita bisa ketahui, maka kita akan bisa mengetahui. Tentunya di dalam urusan-urusan keduniaan ya, tentunya sesuai dengan spesifikasi ilmu kita masing-masing. Jadi ada yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan, ada yang berjuang di dunia ilmu agama, kemudian di ilmu hukum dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini kita duduk bareng bersama, menikmati waktu yang ada, waktu istirahat mungkin dari sebagian teman-teman mahasiswa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah tadi saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman di kampus seperti itu. Nah, setelah kita menjalankan peran kita sebagai seorang mahasiswa, ini tentunya dari mulai semester 1, 2 sampai selesai itu kita harus punya satu tujuan. Nah, jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, punya satu pemikiran bahwa contohnya ketika masih semester 1 ingin bisa lulus tepat waktu di semester 7 itu ya kita harus bisa punya satu konsep ya, konsep yang jelas. Artinya konsep itu dimulai dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa yang mendorong kita itu supaya bisa selalu eksis, kemudian di beberapa kesempatan kita tentunya bisa mengambil peran sebagai mahasiswa. Jadi pertanyaan yang saya akan coba sampaikan di sini ini tentunya sesuai tema yang tadi sore saya sampaikan melalui WA group juga seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan tentang peran menjadi seorang mahasiswa. Ini bagaimana langkah-langkahnya supaya bisa kita punya konsep yang jelas serta lulus tepat pada waktunya. Jadi dalam kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul tentang penting mana antara lulus tepat waktu atau mendapatkan nilai yang baik ya, atau dalam kategori ini di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Jadi ada dua hal yang menjadi bahasan kita bersama. Kalau kita akan menjadi seorang mahasiswa, maka harus punya tujuan yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi tujuannya adalah kita nanti akan lulus di tahun berapa, kemudian di semester
berapa seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman semua. Tapi dikembalikan lagi kepada haknya teman-teman semua. Apabila teman-teman menghendaki untuk bisa lulus cepat atau mungkin lulus lama, itu tergantung teman-teman semua, karena ini menjadi hak daripada teman-teman yang tidak bisa dipaksa. Karena kalau suatu perbuatan ini dipaksa, maka akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Jadi ada beberapa pembahasan yang dimana ini ketika kita ingin punya pikiran jarak panjang. Jadi setelah kita berbicara di awal semester 1 mulai dididik adanya kita pengenalan di dunia kampus, pengenalan bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa dan apa yang akan kita harus lakukan. Nah, ini harus kita pahami dulu. Setelah beranjak mengalami satu perubahan fase di dalam hidup kita mulai mengenal adanya perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini mengarah kepada beberapa hal, diantaranya mulai yang tadinya kita belum ada semangat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, maka diharuskan dan diwajibkan ketika menjadi seorang mahasiswa ini harus bisa memaksakan diri, artinya memaksimalkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Yaitu tentunya bagi teman-teman semua ini tentunya saya yakin punya beberapa kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Jadi keunggulan itu, skill itu, kemudian kemampuan di dalam mengaplikasikan sebuah teori menjadi sebuah praktek, ini menjadi satu hal khusus yang dimiliki teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian konsep yang harus kita pikirkan adalah ketika kita akan beranjak menghadapi perkuliahan. Perkuliahan ini tentunya kita paham betul bahwa ada beberapa hal, diantaranya kita mengenal adanya sistem perkuliahan seperti itu, aturan-aturannya bagaimana, kemudian mata kuliahnya apa. Dan tentunya kita jangan sampai merasa salah jurusan, karena tidak ada yang namanya salah jurusan ya. Yang ada adalah kita merasa diri kita itu salah berada di jurusan itu biasanya. Jadi yang menjadi catatan di garis bawah di sini adalah tidak ada orang yang merasa salah jurusan, hanya orang itu sendiri yang merasa dia itu merasa salah karena ada di jurusan itu. Jadi kalau orang memandang dari luar ini, kalau orang yang ahli di dalam bidang ilmu matematika masuk ke dunia pendidikan atau mungkin ilmu yang lain yang tentunya bagi mereka itu sangat jauh, ini tidak salah jurusan, tetapi tinggal bagaimana dia itu mengkonsep dan memanfaatkan apa yang ada ke dalam wujud nyata. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah bagaimana sih, sepenting apa mendapatkan nilai yang baik, atau mungkin kita harus mengejar lulus agar tepat pada waktunya. Jadi pentingnya mana? Karena kita biasanya melihat teman-teman kita itu yang hidupnya biasa saja, yus main-main saja lah begitu, main-main nggak pernah belajar, terus kemudian setelah kuliah pulang ke kos main game lah lain sebagainya. Nah itu, tapi ketika di dalam ujiannya, di dalam setelah akhir mendapatkan nilai itu, dia mendapatkan predikat cum laude ya, jadi cum laude seperti itu. Nah ini menjadi satu kebanggaan, kita melihatnya wow seperti itu, kita melihatnya itu sesuatu yang wah ketika seseorang itu lulus kemudian menerima ijazah, selain itu juga mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nah tapi apakah dia itu mendapatkan nilai yang bagus itu di dalam ketepatan waktu dalam mengejar kuliahnya? Nah ada yang mendapatkan nilai bagus, ada yang mendapatkan cum laude itu dalam durasi waktu yang agak sedikit lama, tetapi juga ada yang mendapatkan nilai cum laude itu dalam waktu yang cepat. Nah, jadi di dalam kita analisisnya adalah
kita mau ke arah mana, kita mau mengambil jalan yang mana, apakah kita mau lulus cepat atau nilai kita sedang-sedang saja, atau mungkin kita akan lulus lama tetapi nilainya bagus. Nah, ini biasanya menjadi perdebatan. Beberapa waktu yang lalu saya juga berdiskusi dengan teman-teman semua di tanpa disiarkan di live streaming seperti ini. Saya menyampaikan ada beberapa hal, yang diantaranya ada 2 hal. Yang pertama, kita mau mengambil lulus cepat atau nilainya sedang-sedang saja, tetapi bagaimana kita bisa mengejar waktu yang sangat cepat itu dengan sesuatu prestasi yang bagus. Artinya apa? Boleh jadi kita nilainya secara IPK itu tidak hanya tinggi, tetapi bagaimana dia itu lulus standar ya, tetapi dia punya kesibukan-kesibukan lain seperti halnya mengurus beberapa organisasi, itu yang menjadikan dia itu mendapatkan nilai yang sedang-sedang saja, tetapi tidak terlalu memalukan ya. Jadi mendapatkan nilai yang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu memalukan lah, karena wajar saja. Jadi beberapa teman-teman yang aktivis itu biasanya ada 2 versi. Yang pertama lulus cepat ya, lulus cepat kemudian nilainya juga standar-standar aja seperti itu. Tapi ada juga versi yang kedua, ini lulusnya lama, kemudian nilainya juga kadang ada amburadunya lah ya. Tapi kita bicara yang positifnya saja. Ini hanya sekedar negatif yang menjadi umum ya, menjadi kebiasaan. Nah, maka kita harus hindari seperti itu. Nah, teman-teman semua, ketika kita menganggap bahwa di dalam nilai itu apakah akan menjamin kehidupan kita itu akan enak, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, kemudian dengan setelah lulus wisuda mendapatkan ijazah, ini akan langsung bekerja atau bagaimana? Nah, kalau di dunia kampus ini yang saya pahami dengan diskusi beberapa rekan-rekan sekalian, ketika nilai seseorang itu bagus ya, artinya di atas rata-rata, ini tidak ada jaminan. Ini kembali lagi, ini tidak ada jaminan bahwa dia itu akan bisa bekerja yang baik atau mungkin di tempat yang bagus dan instansi yang bagus. Ini tidak menjamin. Yang menjamin adalah kembali lagi keniatan kita, kedisiplinan kita, dan tentunya kepada garis-garis yang sudah Allah berikan. Tapi juga selain sudah menjadi takdir ya, itu biasanya kalau mahasiswa di Usuluddin itu menjawab bahwa wis pokoknya nilaiku gak apik yo misalkan kerja apa onone lah, seperti itu. Ini jangan seperti itu. Jadi kita tetap melakukan sebuah ikhtiar lahir, ikhtiar batin untuk bisa mendapatkan pekerjaan nantinya, walaupun nilai kita itu ya mohon maaf pas-pasan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pentingnya nilai di dalam sebuah pekerjaan, di dalam masa depan kita itu, ya kalau dijawab penting gak penting, memang penting. Karena apa? Karena kembali lagi, yang namanya sekolah, yang namanya kita mencari ilmu itu tidak ada batasan ya. Tetapi kalau di dunia akademis kita tentunya memahami bahwa ada batasan. Jadi mau masuk S1 pun ada dibatasi oleh umur dan beberapa syarat-syarat, termasuk mau masuk S2 dan melanjutkan S3, ini harus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, baik dari segi administrasi maupun dari segi umur ya. Ini kembali lagi ke umur, karena juga sangat mempengaruhi sekali apabila kita semakin disibukkan dengan beberapa organisasi, tetapi kita tidak memikirkan kewajiban utama kita adalah mencari ilmu di dalam dunia perkuliahan. Nah, ini di dalam dunia perkuliahan ini saya sampaikan lebih tepatnya di dalam ruangan, artinya di internalnya, bukan di eksternal. Kalau di eksternalnya, teman-teman bisa memanfaatkan segala macam fasilitas
segala macam organisasi yang ada di lingkungan kampus tersebut. Tetapi kalau di internalnya ini seharusnya menjadi persentase 70% kita harus bisa aktif di dunia di dunia kampusnya, artinya di dalamnya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ruang diskusi, bertanya, menjawab, tukar sapa, kemudian kita berusaha untuk bisa mengejar satu impian, yaitu lulus cepat pada waktunya dan mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin sangat bagus ya, seperti itu. Jadi kita hanya berdiskusi santai saja. Saya hanya juga menyingkat waktu. Yang perlu kita pahami di sini bersama-sama belajar adalah kalau ada pertanyaan yang tadi saya sampaikan bahwa penting mana antara cum laude dengan lulus tepat waktu. Ya, kalau saya sendiri ini merasa penting keduanya, tetapi juga dikembalikan lagi kepada teman-teman, tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya hanya mementingkan kampus, mungkin juga harus bisa mendapatkan nilai yang harus diharapkan bagus. Tapi kalau ada kesibukan yang lain, ini tidak menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan salah. Karena apa? Sudah menjadi kewajaran beberapa para aktivis, para teman-teman mahasiswa ini ketika lulus ini banyak yang di atas semester rata-rata ya. Jadi saya katakan para aktivis itu jangan takut ketika lulus tepat waktu, atau mungkin jangan tambah takut ketika lulus ini hampir suasana kritis, karena biasanya yang kritis itu yang dikejar deadline itu juga sangat semangat sekali. Semangatnya apa? Semangatnya adalah yang penting dia lulus lah, itu yang terakhir adalah bagaimana yang penting dia lulus seperti itu. Nah, maka yang menjadi satu titik pembahasan di sini adalah kita harus mengejarnya seperti apa. Kalau kita bisa mempunyai pikiran konsep yang bagus, kita dari mulai semester 1 dipersiapkan apa yang menjadi hal yang harus kita persiapkan untuk bisa meraih masa depan. Contohnya apa? Dalam durasi waktu yang sangat singkat, ini ada sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ini kalau di dalam peraturan perkuliahan S1 ini 144 SKS, atau kalau pengen lanjut S2 maka kita masuk harus bisa mempresentasikan umur kita itu saat masuk ini umur berapa, dan kemudian nanti ketika lulus ini kita umurnya berapa. Nah, jadi kalau bisa kalau kita melakukan hal itu, kita akan semangat mengejar sesuatu yang menjadi impian kita. Jadi seperti saya dulu ketika semester 1 saya fokus kepada dunia perkuliahan full, saya masuk ke kampus karena saya tujuannya adalah menjadi mahasiswa yang sangat disiplin ya. Terlalu disiplin ini juga saya merasa agak sedikit salah sih ya. Jadi terlalu disiplin ya, mungkin hanya sedikit tidak masuk 1-2 kali lah seperti itu. Tapi setelah menjalankan waktu ini, melewati waktu yang ada semester 2, semester ketiga, ini saya mulai mengkonsep bagaimana saya harus bisa lulus tepat pada waktunya. Jadi yang saya pikirkan di sini adalah meskipun di dalam kondisi saya ini semester 3, tetapi saya merasakan hidup saya ini seakan-akan sudah S2 semester 3. Jadi apa? Maksudnya adalah kita harus semangat meskipun masih di dalam semester 3, tetapi pikiran kita sudah menjangkau masa depan. Sudah pikiran kita itu sudah seakan-akan sudah S2 lah. Jadi itu yang membuat kita semangat. Akhirnya apa? Yang tadinya kita tidak semangat, yang tadinya kita merasa down, ada beberapa tugas-tugas makalah yang sangat banyak seperti itu teman-teman semua. Kita punya impian. Nah, di usia segini saya harus bisa lulus S2, ditulis semuanya teman-teman semua. Maka yang menjadi hal yang sangat kita pahami betul adalah ketika di usia kapan kita akan lulus tepat pada waktunya. Nah,
Jadi pikiran kita itu dijangkau masa depan, mencoba pikiran kita itu diarahkan ke masa depan kita. Jadi meskipun di dalam keadaan semester 3 tetapi merasakan seakan-akan sudah semester 3 S2. Jadi apa? Otak kita itu dipaksa jangan malas, jangan putus asa. Ini belum ada apa-apanya, maka kalau saya putus asa di sini maka saya tidak akan bisa S2 seperti itu. Nah, tapi kalau pikiran kita itu memberanikan diri, punya konsep yang jelas, saya pengen S2, harus belajar sekarang, membuat makalah yang bagus, kemudian aktif di organisasi, berdiskusi, tanya ke dosen, bimbingan seperti itu. Ini akan melatih kita ketika nanti sudah memasuki fase ketika kita pengen S2 seperti itu. Jadi tidak ada hal yang bisa menakutkan kita. Maka biasanya kalau teman-teman tidak punya konsep dari awal, dari mulai kuliah awal, ini akan sangat berpengaruh sekali ketika nanti sudah melewati proses S2. Nah, ini akan sangat kaget. Jadi yang biasanya tidak ada tugas-tugas yang banyak, kemudian ada tugas yang banyak. Tapi kalau kita pikirannya sudah ditempa dengan hal-hal yang berat, masa depan yang sudah kelihatan seakan-akan jelas seperti itu, nanti akan membuat kita bisa semangat lagi seperti itu. Jadi pada kesimpulannya pada malam hari ini, antara nilai yang bagus, antara lulus cepat itu dua-duanya adalah penting. Tidak ada yang satu yang lebih penting. Jadi kalau kita pengen meraih masa depan yang bagus, pengen meraih mimpi yang tepat, kita juga harus disiplin seperti itu, teman-teman semua. Jadi antara cum laude, antara lulus cepat dan mendapatkan predikat yang sangat bagus, lulus dalam durasi yang sesuai standar, kalau syukur-syukur lebih cepat, ini yang sangat diharapkan teman-teman semua. Jadi ini yang menjadikan kita supaya bisa tepat pada waktunya. Insya Allah ketika kita punya mimpi yang jelas, punya konsep yang jelas, semua cita-cita itu akan tercapai ya, akan tercapai seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Singkat saja waktunya, berhubung sudah malam, saya akan mengakhiri sebuah cerita di mana ketika saya itu semester 1 itu pengen S2, seakan-akan itu tidak bisa. Artinya apa? Dengan kondisi mungkin S2 yang saya pandang itu mahal, kemudian banyak tugasnya, itu saya tidak menyangka bahwa saya itu tidak bisa. Tetapi setelah saya punya konsep yang jelas, saya beberapa kali ini mendiskusikan dengan maksud dan tujuan saya ke dosen saya, Pak, ini bagaimana supaya saya bisa S2, bisa melanjutkan. Lalu dosen saya menjawab beberapa kata motivasi bahwa kalau kamu pengen S2, seakan-akan posisi kamu sekarang adalah sudah S2. Jadi kalau kamu lagi malas, ingat kamu pengen S2, kamu harus S2, minimal S2 seperti itu. Jadi sebuah cerita itu yang sampai saat ini saya rasakan adalah motivasi dari guru-guru saya, dari dosen-dosen saya, bahwa satu hal, kalau kita ingin meraih sebuah cita-cita, meraih sebuah mimpi dan ketepatan di dalam mencari sebuah kenyamanan hidup, pekerjaan setelah lulus kuliah seperti itu, teman-teman semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti akan saya upload di YouTube saya. Terima kasih teman-teman semua ya. Saya tidak bisa terlalu panjang karena ini forumnya adalah forum santai dan kita diskusi apa adanya seperti itu. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.